Halo guys, kembali lagi di channel Ada Cerita. Dan selamat datang di pembahasan karakter DC. Nah, dimana untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu tentang sosok Barbatos. Tapi bukan Barbatos milik Megasuki August, tapi dia adalah dewa kelelawar yang berasal dari semesta paling gelap, yaitu Dark Multiverse. Nah, kali ini mungkin kalian juga sudah tak asing dengan karakter satu ini, karena dia juga adalah bawahan dari Barbatos itu sendiri, yaitu sebagai sosok gabungan Batman dan Joker, yang mana tak lain dia adalah Batman Bullocks. Batman Bullocks atau memiliki nama lain sebagai The Darkest Knight atau juga sebagai The One Bullocks, yang mana ia adalah merupakan salah satu versi Batman yang berasal dari DC Comics, sekaligus yang memulai debutnya pada komik Dark Days The Casting isu pertama yang keluar pada bulan September tahun 2017 dengan penulisnya sendiri yaitu Scott Snyder dan James Tynion Ivey. Lalu untuk asal-usulnya sendiri, Batman Bullocks diketahui berasal dari Earth-22 yang berada di Dark Multiverse, yaitu versi kebalikan dari semesta utama yang paling gelap dan mengerikan. Kemudian untuk penampilannya, Bullocks terlihat memiliki kulit berwarna putih pucat selayaknya Joker, lalu berkostum hitam pekat tanpa adanya jubah. Kemudian Batman satu ini juga tidak memiliki simbol kelelawar pada armornya. Dan tak lupa yang paling ikonik adalah ia yang selalu terlihat menggunakan visor berduri di kepalanya yang diketahui berbahan dari non-metal, sehingga dari sini diketahuilah juga jika Bullocks tidak pernah menggunakan matanya untuk melihat dalam segala aksi-aksinya. Dan sebagai gantinya, Bullocks akan dapat melihat dunia di sekitarnya dengan energi ketakutan yang ada di semesta, yang diketahui akan dapat membuatnya lebih fokus terhadap apa yang hanya ingin ia lihat saja. Selanjutnya untuk asal-usulnya, Bullocks diketahui memiliki cerita yang sama persis dengan versi Batman pada umumnya, yang dimulai dari kisah kelam dari Bruce Wayne yang harus kehilangan kedua orang tuanya oleh seorang perampok, yang mana dengan itulah saat dewasanya Bruce pun akhirnya memutuskan untuk melawan segala tindak kejahatan yang ada di Gotham City. Dari menjadi seorang vigilante sampai menjadi sosok pahlawan bernama Batman. Oh ya, sebelum ia benar-benar menjadi Bullocks, Batman ini diketahui juga telah menjalani perannya selama bertahun-tahun namanya, di mana hal itu terbukti dengan banyaknya sidekick yang selalu membantunya dalam melawan kejahatan, yaitu seperti adanya Nightwing, Red Hood, Batgirl, Red Robin, dan Robin versi Damian Wayne. Jadi sampai sini sudah terlihat jelas kan betapa lamanya Batman ini telah menjalani masanya sebagai pelindung Gotham, begitu pula dengan masanya sebagai anggota tim supernya yaitu Justice League. Oke, berlanjut. Selama bertahun-tahun Batman melawan segala kejahatan yang ada di Gotham, lalu disinilah tibalah satu malam sebagai momen yang akan mengubah takdir Batman ini selamanya, yaitu saat Batman haruslah berhadapan dengan The Clown Prince of Crime yang tak lain adalah Joker. Dimana pada malam itu, Joker diketahui telah melampaui batas kejahatannya, yaitu dengan mulai berani membunuh beberapa penjahat seperti Penguin, Killer Croc, The Ventriloquist, Catwoman, bahkan partner Batman yaitu James Gordon, dengan kesadisannya yang melelehkan wajah milik komisaris tersebut. Namun tak hanya itu, Joker juga telah membuat teror bagi Gotham dan Batman, terutama guna menghancurkan pikirannya yang dimulai dengan membombardir suatu rumah sakit di Gotham
bahkan sampai membunuh beberapa penduduk Gotham, terutama orang tua yang memiliki seorang anak kecil. Yang mana sekali lagi semua itu memang sengaja Joker lakukan dan tujukan untuk membuat Batman kembali mengingat masa kelamnya saat harus kehilangan kedua orang tuanya. Nah, atas semua hal kecil itu, maka disinilah Batman pun akhirnya menjadi sangat marah, terutama setelah melihat semua aksi Joker yang sudah di luar batas di malam itu, hingga berujung dengan mengubah Batman untuk tak segan-segan lagi dalam menghajar Joker, lalu mencekiknya hingga membunuhnya di malam itu. Dimana Batman pada akhirnya melanggar apa yang selama ini ia pegang, yaitu akan kode etik untuk tidak membunuh lawannya. Tapi ternyata ceritanya tak berakhir sampai di situ, karena setelah Joker akhirnya terbunuh, ternyata dampaknya tidaklah diprediksi oleh Batman, karena diketahui dengan berhentinya jantung Joker, hal itu malah membuat senjata mematikannya menjadi aktif, yaitu dengan menyebarkan gas toksin yang bisa membuat kerusakan jiwa, emosi, dan psikologis. Yang mana pada momen ini, ternyata Batman lah yang harus menjadi korbannya. Dan begitulah awal mula akan teror dari kelahiran sosok gelap, gila, dan sadis dari Batman, yang mana dimulai dari aksi gilanya dalam menghabisi seluruh sidekick-nya, bahkan meracuni anaknya sendiri yaitu Damian Wayne untuk mengubahnya menjadi Rapid Robin, yaitu sebagai versi gilanya dari Robin. Nah, selain itu, Batman yang sudah gila itu pun juga terus saja mulai bertindak di luar batas, yaitu dengan menghabisi semua pahlawan super di semestanya sendiri, yang mana saat itu aksi pembantaiannya terjadi di dalam Watchtower. Dan siapa sangka jika Batman seorang diceritakanlah juga berhasil membunuh salah satu pahlawan yang dianggap sebagai dewa, yang tak lain adalah Kal-El alias Superman. Dan begitulah, Batman gila itu pun kini mulai mengubah namanya sebagai The Batman Who Laughs, di mana kegilaannya akan terus dan terus berlanjut dengan membantai seluruh manusia yang ada di buminya, hingga menyisakan dirinya sendiri dan pasukan Rapid Robin. Oh ya, lalu untuk kabar dari Alfred Pennyworth, diketahuilah jika ia juga sempat berusaha melawan tuanya itu. Meskipun pada endingnya sendiri, Alfred pun juga malah ikut menjadi gila dan akhirnya tetap bekerja dan tetap mengabdi pada tuan gilanya itu. Kemudian seperti yang telah kita ketahui, ceritanya pun tak berhenti sampai di sini, terutama saat Wulox bertemu dengan Dewa Barbatos, yang mana menawarkannya untuk team up dalam rencana besarnya, yaitu menginvasi multiverse normal yang tepatnya ada di semesta utama DC. Dan disinilah Wulox diceritakanlah akhirnya seringkali muncul di berbagai komik, yang dimulai dengan muncul di komik solonya yaitu Dark Knight The Batman Wulox, lalu berlanjut pada bermacam komik Batman versi gelap lainnya dari Dark Multiverse, dimana pada setiap ceritanya Wulox akan selalu menawarkan dan mengajak mereka untuk bergabung menjadi pasukannya yang akan disebut sebagai The Dark Knights. Lalu berlanjut, di mana Wulox juga muncul di series tie-in sebagai penghubung atau pelengkap dari komik Dark Knights Metal, terutama setelah kedatangannya di semesta utama yaitu Earth Zero, yang akan menceritakan awal mula invasi pasukan dari Dark Knights dengan berusaha menguasai beberapa wilayah seperti pada Amnesty Bay, Detroit City, Metropolis, Central City, Coast City, Virginia, bahkan markas para pahlawan yaitu Watchtower. Kemudian tak hanya itu, karena ceritanya terus berlanjut hingga Wulox juga muncul di komik The Batman Wulox, yang akan menceritakan aksi pertempuran antara Wulox dengan Batman versi dunia utama, di mana di sana diceritakanlah jika Wulox yang berambisi untuk mencemari dan mengubah kota Gotham untuk menjadi kota yang penuh kegilaan. Oh ya, di komik ini kengerian dari Wulox juga sempat ditampilkan, di mana ia mampu menghabisi beberapa versi Bruce Wayne dari semesta lain.
Dan begitulah ceritanya teruslah berlanjut hingga pada ending seri dari The Dark Knight Metal, yaitu sebagai event peperangan besar para pahlawan Earth Zero dengan pasukan Dark Multiverse yang masih saja berusaha untuk mengubah semesta tersebut menjadi Dark Multiverse kedua. Dimana pada cerita itu akhirnya dimenangkan oleh para pahlawan Earth Zero dengan mengusir Barbatos dan pasukannya kembali ke dalam Dark Multiverse, sekaligus Wulok sendiri yang haruslah terkurung di bawah markas Justice League. Tapi lagi-lagi ceritanya tak berhenti sampai di situ, karena Wulok akhirnya muncul lagi di komik Year of Villains Hell Arisen yang akan menceritakan plot baru atas rencana besar Wulok, yaitu untuk kembali lagi menguasai semesta utama dengan meracuni para pahlawan menggunakan Batarang dan metal yang akan mengubah mereka menjadi pasukan bernama The Secret Six. Kemudian berlanjut lagi pada komik Justice League yang menceritakan akan manipulasinya terhadap Lex Luthor hingga membuatnya menjadi anak buah dari sang dewi pencipta alam semesta yaitu Perpetua, hingga menjadikan adanya pertempuran besar sekali lagi antara Lex Luthor yang telah berubah menjadi Apex Predator dengan seluruh pahlawan Justice League. Dan terakhir, yaitu pada komik The Dark Knight Metal yang akan menceritakan puncak dari kejayaan Wulok, di mana di sini ia diketahui telah menguasai Earth Zero hingga kisahnya pun berlanjut menjadi sosok dewa baru yang mampu menandingi sang Dewi Perpetua dengan identitas barunya sebagai The Darkest Knight. Tapi meskipun begitu, dan pada akhirnya pada cerita ini pula, cerita perjalanannya pun haruslah berakhir dengan kekalahannya terhadap Golden Wonder Woman, di mana inilah yang akan menjadi panggung terakhir dari kemunculannya di dalam semesta DC. Nah, itulah dia recap untuk perjalanan kisah dari karakter Batman Wulok sebagai salah satu versi buruk Batman yang sangat gila, ikonik, dan selalu mengalami kemenangan di setiap plotnya. Oke, selanjutnya mari kita bahas untuk kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Batman Wulok, yang mana diantaranya yaitu selama menjadi Batman Wulok, dirinya itu masihlah memiliki fisiologi seperti manusia normal, khususnya sama seperti versi Batman pada umumnya, yaitu tanpa adanya kekuatan super apapun. Yang mana dalam setiap ceritanya, Wulok selalu mengandalkan kemampuannya seperti dalam ilmu bela diri, penguasaan akan berbagai senjata, dan kejeniusannya di berbagai bidang pengetahuan. Namun yang perlu digarisbawahi pula, jika semua kemampuannya itu tentunya juga akan dikombinasikan dengan kegilaan dari pemikiran Joker, sehingga dengan begitulah tentu saja levelnya pun akan jauh berbeda dibandingkan dengan versi Batman pada umumnya. Lalu selain itu menyambung pada pembahasan sebelumnya, yaitu jika Wulok diketahui juga lebih mengandalkan kepintarannya, terutama di sini dalam menyusun strategi ataupun plot yang memungkinkan dirinya bisa terjamin menang. Nah, kemudian saat Wulok diceritakan telah mengalami upgrade final formnya, yaitu saat penggabungannya dengan tubuh Dr. Manhattan hingga membuatnya menjadi sosok dewa baru di semesta, maka disinilah Wulok pun akhirnya mengalami berbagai peningkatan kekuatan super seperti hampir maha kuasa, mampu mengendalikan atau memanipulasi energi semesta, terutama energi kegelapan atau energi negatif, lalu mampu melakukan perjalanan antar ruang dan waktu, lalu memiliki ketahanan yang luar biasa bahkan hampir abadi. Dan tentu saja masih ada lagi beberapa kekuatan lainnya yang bisa dibilang hanya akan dimiliki oleh karakter selevel dewa. Dan ya, tapi meskipun begitu, meski Wulok diketahui memiliki segudang prestasi dari aksinya dalam menghabisi para pahlawan super seperti Superman bahkan sampai sosok Dewi Perpetua, ternyata Wulok juga masihlah memiliki beberapa kelemahan, yaitu seperti
mental illness, di mana mau sekuat apapun, ia masih memiliki gangguan akan kejiwaannya. Kemudian ia juga lemah terhadap unsur non-metal dan tan-metal. Lalu begitu pula akan ketergantungannya terhadap visornya, yang mana jika ia melepaskannya, maka Woolox diketahui tak akan lagi bisa melihat aliran energi semesta, yang mana bisa membuatnya hilang kefokusan. Dan terakhir yang tak diduga, yaitu kelemahannya di saat ia haruslah berhadapan dengan sosok Joker yang asli, seperti pada komiknya dalam melawan Joker dari Earth Zero, dimana mau bagaimanapun bagi sekelas Woolox, ia tetaplah akan kesulitan dalam membaca secara jelas akan rencana gila dari Joker itu sendiri. Nah, itulah dia pembahasan akan karakter Batman Woolox sebagai sosok villain dari semesta alternatif DC yang mana tak lain adalah Dark Multiverse, dan sebagai mimpi buruk akan ketakutan dari Batman atau Bruce Wayne, terutama saat ia sudah tak lagi memegang kode etiknya dan ketakutannya saat harus menghentikan Joker untuk selamanya, yang mana menurutnya akan harus ada yang dikorbankan, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Dan bagaimana menurut kalian untuk pembahasan karakter satu ini? Kalau ada tambahan, pertanyaan, atau mau request video pembahasan lainnya, nah untuk itu silakan saja untuk komen di bawah. Lalu seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa saya akhiri, sampai jumpa lagi di next video. I am Batman.